Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita masih membahas tentang Bulughul Maram dan kita sampai kepada hadis terakhir dalam pembahasan yaitu Kitabuz Zakah. Beliau mengatakan, Wa an Salim bin Abdillah Ibni Umar an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar bin al-Khattab al-ata'a fayaqul a'tihi afqara minni fayaqulu khudhu fatamawwalhu aw tasaddaq bihi wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka, rawahu Muslim. Jadi kalau di dalam salah satu cetakan yang kita pegang hadisnya nomor 538. Ya, kadang-kadang berbeda cetakan, berbeda nomor. Tapi paling tidak jauh lah dari nomor 538 hadis dari Salim ibni Abdillah ibni Umar. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan suatu pemberian kepada Umar ibn al-Khattab. Jadi Rasulullah memanggil Umar lalu dikasih sesuatu. Ya, sebagian para ulama mengatakan ini hadiah, sebagian yang lain mengatakan ini sedekah. Yang penting Umar diberi oleh Rasulullah SAW dan itu bukan zakat. Karena zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang berkecukupan. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam sirahnya beliau itu tidak dikenal sebagai orang yang serba kekurangan. Maka dari itu yang lebih dekat kepada kebenaran, Rasulullah memberikan kepada Umar yaitu pemberian baik itu sedekah bisa juga hadiah. Lalu Umar mengatakan, wahai Rasulullah, berikan kepada orang yang lebih fakir dari aku. Rasulullah menjawab lagi, ambillah wahai Umar, kamu bisa simpan atau kamu bisa sedekahkan kepada orang lain. Ketika ada harta datang kepada engkau, sementara engkau tidak berharap-harap dan engkau tidak memintanya, maka ambillah. Dan apa yang engkau ikuti dirimu, maksudnya ketika engkau itu meminta atau engkau itu mengharap-harap, maka jangan berturutkan dirimu. Jadi hadis ini riwayat Muslim menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah ketika memberikan pemberian kepada Umar, Umar menolak, tapi Rasulullah malah nyuruh nerima. Kenapa demikian? Karena ini murni rezeki dari Allah dan engkau tidak meminta-minta, silakan diambil. Ya, meskipun engkau orang berkecukupan, meskipun engkau orang kaya, boleh diambil pemberian orang lain. Makanya dalam hadis ini ada beberapa ibrah yang sangat luas disebutkan oleh sebagian para ulama. Yang pertama adalah yang namanya sedekah selain zakat, ya, itu boleh diberikan kepada manusia secara umum, tidak pandang apakah mereka kaya ataupun miskin, boleh mengambilnya. Ya, kenapa demikian? Karena Rasulullah memberikan sedekah kepada Umar bin Khattab, sementara Umar tidak dikenal sebagai salah satu kelompok penerima zakat. Kemudian para ulama juga mengatakan orang kaya,
orang berkecukupan boleh menerima sedekah asalkan dia tidak meminta, tidak berharap-harap. Kalau berharap meminta, lebih baik jangan. Itu wasiat Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan oleh para ulama bahwa arah atau masarif bahasa kita itu pemberian sedekah itu arahnya lebih luas dibandingkan dengan zakat. Kalau zakat ini hak wajib yang dikeluarkan oleh pemiliknya, itu pembagiannya hanya kepada 8 kelompok yang disebutkan oleh Allah dalam surat Taubah ayat 60. Fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, kemudian para budak, lalu orang yang berjihad, kemudian orang-orang yang di perjalanan kehabisan bekal, satu lagi apa? Orang yang punya tanggungan hutang. Ini boleh diberi zakat. Selain itu enggak boleh. Orang kaya enggak boleh ngambil zakat kecuali kalau ikut jihad. Orang kaya enggak boleh ngambil zakat kecuali kalau dia jadi panitia yang resmi dalam mengumpulkan zakat. Ya. Kemudian berbeda dengan sedekah yang sifatnya sunnah, maka boleh diberikan kepada siapapun. Tidak harus 8 golongan. Berapapun orangnya, siapapun dia, kondisinya bagaimanapun, boleh menerima zakat, menerima sedekah yang sifatnya sunnah. Jadi kenapa sih kadang-kadang sering disebut sedekah untuk fakir miskin? Para ulama mengatakan ini bukan kekhususan, tapi ini karena apa? Karena mereka orang miskin itu yang lebih berhak, tapi bukan berarti kemudian orang kaya tidak berhak. Orang kaya pun juga berhak mendapatkan sedekah. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama mengarahkan hadis ini kepada masalah hadiah. Ya. Sehingga Rasulullah ngasih hadiah kepada Umar. Dan demikianlah hadiah itu lebih luas lagi cakupannya. Boleh kepada siapapun, tidak pandang apakah dia miskin atau kaya. Ya. Yang ada pembagiannya hanya 8 golongan itu zakat. Kemudian ada yang lebih sempit lagi, hanya kepada fakir miskin, yaitu kafarat. Itu kepada fakir miskin saja, membayar diat, membayar fidyah. Ini diperuntukkan kepada fakir dan miskin saja. Tapi kalau sedekah yang sifatnya sunnah, maka tidak ada batasan. Makanya yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di dalam sebuah hadis, barang siapa memberikan makan buka puasa bagi orang puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Pertanyaannya, memberi makan buka puasa itu disyaratkan harus orang yang miskin atau tidak? Apa jawabnya? Jawabannya tidak. Jadi memberi makan buka puasa, Rasulullah mengatakan man fattara shaiman. Siapa yang memberi makan buka puasa orang yang puasa. Ada sebuah kaidah, shaiman di situ bentuknya nakirah. Ya, masih global. Dalam konteks syarat man, maka yufidul umum, berfaedah keumuman siapapun yang berpuasa. Baik dia itu anak kecil atau orang dewasa, laki atau perempuan, fakir atau miskin, semua boleh. Keliru kalau orang yang ketika masuk masjid waktu maghrib Ramadan lalu dikasih makanan buka puasa menolak dengan anggapan saya orang yang berkecukupan. Dia menganggap bahwasanya memberi makan buka puasa itu harus orang fakir atau miskin. Jawabannya tidak demikian. Umum. Pokoknya orang yang berpuasa ketika berbuka dia berhak untuk mendapatkan pemberian buka puasa dari orang lain. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di sini ada pembahasan tentang sedekah atau hadiah. Beda yang sangat tipis sedekah dengan hadiah. Kalau sedekah itu disebutkan oleh para ulama bahwa sedekah itu biasanya orang yang ngasih ya itu semata-mata pingin pahala, tidak ada tujuan-tujuan yang lain, biasanya begitu ya. Tapi kalau hadiah itu biasanya karena apa? Karena rasa suka, kecintaan orang tua kepada anaknya ngasih hadiah ya, kedekatan, persahabatan itu saling ngasih hadiah, keakraban yang diberikan sesama diberikan ini adalah hadiah. Itu beda tipis antara hadiah dengan sedekah. Tapi dua-duanya ini termasuk perbuatan sunnah. Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu. Silakan saling memberi hadiah, niscaya kalian bisa saling suka. Makanya para ulama mengatakan ini pelajaran berharga bagi orang tua yang punya anak, yang ingin sekali anaknya nurut. Apa itu caranya? Gunakan sabda Nabi SAW, kasih mereka hadiah. Sekecil apapun hadiah, maka pasti fitrahnya anak itu suka dengan hadiah dan suka dengan orang yang ngasih hadiah. Itu fitrah ya, manusiawi. Kita pun demikian. Kita ini sudah dewasa, ketika dikasih orang hadiah luar biasa senangnya. Lalu timbul rasa suka kepada orang yang ngasih hadiah. Wajar, manusiawi. Nah, ketika kita inginkan anak itu menjadi anak yang nurut, menerima nasihat, maka kita kasih hadiah. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya itu misalnya ilmu, akhlak. Nah, kalau kamu bisa begini, maka saya kasih demikian. Ya, anak akan senang, termotivasi. Ketika senang, maka dia senang juga dengan orang yang memberi hadiah, orang tuanya. Kemudian apa? Timbul kedekatan. Kalau dekat, mudah dinasehati. Itu salah satu tips orang tua sukses ketika mendidik anak, yaitu gunakan cara pemberian hadiah kepada anak dan harus diukur kadarnya. Kapan layak dikasih hadiah, kapan tidak, maka ini semuanya kembali kepada kondisi anak tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi SAW biasa menerima hadiah. Tapi ingat, Nabi SAW biasanya pun juga membalas hadiah dengan hadiah yang lebih baik. Ini termasuk kebiasaan Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak gengsi, ya, diberi hadiah semurah apapun diterima oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan, lau du'itu ila qura'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya dhira'un au qura'un la qabiltu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, andaikan aku diundang untuk diberi hadiah makanan berupa qura'. Qura' itu kakinya kambing. Ya. Di Arab sana dulu kaki kambing ini enggak berharga. Yang dinikmati adalah dagingnya. Kakinya itu sisa-sisa. Atau mungkin enggak dimakan sama orang, kecuali orang-orang yang miskin. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan, andaikan aku diundang hanya untuk makan makanan kaki kambing yang dimasak, maka aku akan datang, aku makan. Bahkan Rasulullah mengatakan, andaikan aku diberi hadiah yaitu kaki kambing, maka aku pasti akan menerimanya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan isyarat barang-barang, bahkan makanan yang ringan, yang kecil, yang mungkin harganya tidak seberapa, tapi Rasulullah rela datang dan Rasulullah menerima tanpa merasa bahwa dirinya adalah orang yang mulia, kemudian menolak pemberian orang lain. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membahas tentang memberi hadiah itu sunnah atau saling memberi hadiah itu sunnah. Kenapa demikian? Karena itu perintah Nabi. Jadi kita memberi hadiah kepada rekan kita, kepada saudara kita, kepada pegawai kita, itu sunnah. Kenapa? Karena Rasul memerintahkan. Lalu yang kedua, karena dalam hadiah yang kita berikan itu akan menumbuhkan sifat saling suka, sehingga satu dengan yang lain menyatu. Dan ini termasuk tujuan syariat mengajarkan adab, agar sesama mukmin yang satu dengan mukmin yang lain saling mencintai, bersatu. Rasulullah menggambarkan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Mukmin yang satu dengan yang lain seperti satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Nah sekarang, apa hukumnya menerima hadiah? Kalau memberi hadiah sunnah, manfaatnya luar biasa. Sekarang menerima hadiah, apa hukumnya? Apa kira-kira? Wajib atau sunnah atau haram? Wajib? Taib. Ada sedikit silang pendapat di kalangan para ulama. Kaum Dhahiriyah mengatakan wajib menerima hadiah. Jadi kalau nggak diterima dosa. Ini menurut ulama Dhahiriyah. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah menegur Umar yang tidak mau menerima pemberian Nabi. Berarti apa? Teguran ini berarti larangan menolak hadiah. Berarti apa hukum asalnya? Karena itu larangan, berarti konsekuensinya haram. Ini pendapat mengatakan menerima hadiah itu wajib, menolak hadiah haram. Kenapa demikian? Nabi perintahkan menerima hadiah. Nabi mengingkari Umar yang menolak hadiah. Namun ikhwana fiddin a'azzakumullah, pendapat mayoritas para ulama menerima hadiah adalah sunnah. Artinya apa? Lebih baik diterima. Hadiah dari saudara kita lebih baik diterima, ya. Jangan ditolak, tapi enggak sampai wajib. Kalau menolak tidak sampai jatuh kepada hukum haram. Kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama, di sana ada hadis yang lain yang memalingkan perintah yang mestinya wajib menjadi sunnah. Ya, hadis itu adalah hadis yang muttafaqun alaih tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Hakim ibni Hizam. Jadi Hakim ibni Hizam ini pernah dikasih Rasulullah pemberian yang besar tanpa meminta. Lalu kemudian dia sangat senang, ya. Kemudian dia takut, kemudian jangan-jangan nanti ada harapan diberi terus. Maka dia bersumpah dengan nama Allah tidak akan menerima pemberian setelah diberi Nabi SAW. Jadi dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku terima pemberianmu, setelah ini aku bersumpah tidak akan menerima pemberian dari siapapun. Ternyata Rasulullah SAW diam. Artinya apa? Artinya Rasulullah tidak melarang. Dia bersumpah tidak akan menerima pemberian siapapun. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, datang Abu Bakar sebagai khalifah, dipanggillah Hakim bin Hizam, kemudian dikasih pemberian, ditolak. Dia mengatakan, saya sudah berjanji di hadapan Rasulullah, tidak menerima. Lalu ketika Abu Bakar meninggal dunia, datang Umar sebagai khalifah, dipanggillah Hakim bin Hizam, diberi hadiah, ditolak juga. Dia mengatakan, aku sudah bersumpah di hadapan Rasulullah tidak akan menerima pemberian dari siapapun setelah Rasulullah. Kisah ini disebutkan oleh para ulama bahwa menjadi dalil bahwa kadang-kadang orang itu menolak hadiah mungkin karena ada alasan apapun, terserah, yang penting dia tidak berdosa. Andaikan dosa, mestinya Rasulullah mencegah, jangan, kamu terima saja nanti dari orang. Ternyata Rasulullah diam, mengizinkan Hakim ibn Hizam
tidak mau menerima pemberian setelah diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan juga oleh para ulama bahwa di antara sifat Rasulullah, beliau menerima hadiah, bahkan dari orang kafir pun beliau menerima, tapi beliau punya kebiasaan berusaha untuk membalas yang lebih baik lagi. Ya. Oleh karena itu Ibnu Abdul Bar mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha khairan minha fatartafi'ul minnah. Kata Ibnu Abdul Bar, Rasulullah itu orangnya biasa menerima hadiah, tapi beliau biasanya membalas hadiah yang lebih bagus daripada hadiah yang dia terima. Agar apa? Agar tidak ada yang namanya merasa berjasa. Jadi untuk menghilangkan perasaan orang, biar nggak ada merasa saya telah berjasa ngasih kamu, Rasulullah balas yang lebih baik. Sehingga apa? Sehingga hilang perasaan orang ngasih manfaat kepada Rasulullah. Ya. Sehingga tidak merasa nanti akhirnya apa? Akhirnya kemudian ada orang yang merasa lebih berjasa kepada Rasulullah, lalu Rasulullah akhirnya merasa dihinakan. Tidak, dibalas oleh Rasulullah dengan pemberian yang lebih baik. Sama dengan ketika Rasulullah membayar hutang, itu biasanya Rasulullah membayar hutang itu dengan balasan yang lebih baik. Pernah Rasulullah SAW meminjam seekor unta, ya, unta yang masih muda. Giliran ketika dia mengembalikan, ya, membayar, maka dicari onta-onta milik dia yang sepadan, tidak ada, maka diberikan onta yang lebih mahal, yang lebih bagus, sebagai bentuk terima kasih karena ini tidak dijanjikan sebelumnya. Boleh. Jadi para ulama mengatakan kalau dijanjikan sebelumnya ini jadi riba. Ya, hutang 1 ekor kambing misalnya, nanti saya kembalikan kambing 1 ekor sama anaknya, riba. Sama dengan orang hutang 1 juta, nanti baliknya 1.100.000, riba. Tapi kalau tidak dibicarakan, tidak disepakati, ketika membayar lalu ditambahkan, ya, maka ini termasuk kebaikan. Itu adalah perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara pahala memberikan sedekah atau hadiah, ada sebuah hadis dari Bara ibnu Azib. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man manaha manihata wariqin au manihata labanin au hada riqaqan kana lahu ka'idqi raqabatin, rawahu Ahmad bisanadin sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang memberi suatu hadiah atau pemberian berupa perak, ya, jadi perhiasan perak misalnya, atau memberikan segelas susu, atau memberikan petunjuk jalan. Jadi nunjukkan, oh ada orang tanya di mana jalan ke arah Surabaya, oh ke sana, ini masuk. Maka dia pahalanya sama dengan memerdekakan budak. Bayangkan ngasih segelas susu, kalau nggak segelas ya 1 kotak, ya, yang kemasan boleh, sama. Maka ini pahalanya luar biasa seperti memerdekakan budak. Bagaimana dengan hadiah orang kafir? Ya, boleh nggak menerima dan memberi hadiah orang kafir? Jawabannya boleh. Dan Rasulullah SAW pernah menerima dan memberikan hadiah kepada orang kafir. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak memerangi agama kalian, dan tidak berusaha mengusir kalian dari kampung halaman kalian,
Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerima hadiah dari Muqawqis. Dalam hadis Bukhari itu disebutkan Nabi itu pernah menerima hadiah berupa baghlatan baydha. Baghla itu semacam keledai yang ditunggangi, itu berwarna putih, diberikan oleh Muqawqis, raja Mesir saat itu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW karena biasanya menerima hadiah, maka ada orang Yahudi perempuan memanfaatkan akhlak Rasulullah seperti ini. Dia memasak yaitu kambing, kemudian dia bertanya bagian kambing yang mana yang paling disuka Nabi. Maka disebutkan oleh para sahabat, karena sahabat semua tahu yang disuka Nabi itu bagian pahanya kambing. Maka disitulah dimasuki racun banyak-banyak oleh si wanita Yahudia ini, dihidangkan kepada Nabi. Nabi terima hadiah dari orang Yahudi. Bahkan itu sembelian. Makanya para ulama mengatakan sembelian orang Yahudi hukumnya sama dengan sembelian orang Islam. Sebagaimana sembelian orang Nasrani juga sama dengan sembelian orang Islam, karena Allah menghalalkan dalam Al-Quran. Jadi dari sekian banyak orang kafir, ya, yang halal adalah sembeliannya ahli kitab saja, Yahud, Nasrani. Kalau selain Yahudi Nasrani, sembeliannya haram buat kita. Sembelian orang Hindu haram, sembelian orang Buddha haram, sembelian orang ateis haram, ya, sembelian orang Konghucu haram. Dari sekian banyak orang kafir, yang boleh dimakan sembeliannya tidak lain hanyalah Yahudi dan Nasrani. Makanya para ulama mengatakan 3 kelompok penyembelih yang halal buat orang Islam. Yang pertama orang Islam itu sendiri, yang kedua orang Yahudi, yang ketiga orang Nasrani. Nah, kembali kepada kisah itu. Ketika Rasulullah menerima hadiah berupa makanan kambing yang di dalamnya sudah dikasih racun banyak-banyak, maka Rasulullah dan para sahabatnya makan bersama. Rasulullah SAW memakan, sempat menelan 1 suap makanan yang ada dagingnya kambing yang diracun. Kemudian Allah memberitahukan dengan wahyu. Bahkan dalam sebuah riwayat, daging kambing yang beracun itu berbicara bahwa dirinya sudah dikasih racun oleh pemiliknya. Rasulullah berhenti, ya. Ada sahabat yang terlanjur makan kemudian mendapati mudarat. Rasulullah sudah kadung menelan dan merasakan sakitnya. Bahkan sampai bertahun-tahun Rasulullah merasakan sakit itu. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan di antara sebab Rasulullah meninggal dunia itu karena racun itu tadi. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat Nabi, mana pemiliknya yang memasak ini? Lalu kemudian diberitahukanlah ternyata si wanita Yahudiyah. Para sahabat Nabi sudah ingin membunuhnya, tapi kemudian Rasulullah mengatakan, coba ditanya dulu apa motifnya memberi racun. Subhanallah, Umar saat itu ingin langsung memenggal lehernya. Tapi Rasulullah bertanya, kenapa engkau memberi racun? Dia mengatakan, aku ragu engkau ini sebagai nabi. Dan ini sebagai pembuktian. Kalau engkau nabi, maka engkau pasti diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau engkau bukan nabi, bohong, engkau mati, kita selamat dari kebohonganmu. Dan ternyata engkau mengetahui berarti betul-betul engkau nabi. Maka setelah itu Rasulullah SAW memaafkannya. Artinya apa? Motifnya ternyata tidak semata-mata benci kepada Islam dan kepada Nabi, tapi karena dia ingin membuktikan benar atau enggak dia ini Nabi. Nah, di situ yang kita ambil adalah Rasulullah SAW menerima hadiah bahkan makanan sembelian dari orang Yahudi. Terus bagaimana dengan sebuah hadis riwayat Abu Dawud? Rasulullah pernah mengatakan, ini nuhitu an zabdil musyrikin.
Aku ini dilarang menerima pemberian hadiah orang musyrik. Gimana ini? Tadi menerima dari orang kafir, bahkan membalas. Tapi di sini ada keterangan Rasulullah dilarang menerima pemberian hadiah orang musyrik. Maka jawabannya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan qala al-qadhi wa innama qabilan nabiyyu hadaya kuffar ahlal kitab mimman kana ala nasraniyah kal muqawqis wa mulukis syam fala mu'aradata bainahu wa baina qawli nuhitu an zabtil musyrikin wa qad ubihalana dzabaihu ahlil kitab wa munakahatuhum bi khilafil musyrikina abadatil awthan. Ternyata beda, kata Al-Qadhi Iyad. Rasulullah menerima hadiah orang kafir. Maksudnya siapa? Orang-orang ahli kitab, Yahudi Nasrani. Mereka adalah orang-orang Nasrani, ya, seperti Muqawqis, raja Mesir, atau Yahudi, diantaranya adalah raja-raja Syam. Itu Yahudi banyak, ya. Diterima oleh Rasulullah pemberiannya, dan ini tidak bertolak belakang, tidak bertabrakan dengan sabda Rasulullah, aku dilarang untuk menerima hadiah atau pemberian orang musyrik. Kenapa demikian? Karena ahli kitab dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi wanita mereka dan makan sembelihan mereka. Sementara orang-orang musyrik, penyembah berhala, itu sama sekali tidak dibolehkan. Menikahi wanita musyrik tidak boleh. Makan sembelihan orang musyrik tidak boleh. Sementara menikahi wanita ahli kitab boleh. Makan sembelihan ahli kitab boleh. Ya. Perkataan boleh ini bukan berarti sunnah loh ya. Karena sebagian salah paham. Oh berarti boleh menikahi wanita ahli kitab, ayo kita pergi ke Eropa menikahi wanita-wanita Eropa Nasrani. Kan boleh dalam Islam, bukan begitu masalahnya. Ini sekedar boleh. Kalau disuruh memilih, ayat yang lain menjelaskan wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Budak wanita yang berkulit hitam, ya, tapi dia beriman, itu lebih baik daripada wanita-wanita yang merdeka yang menakjubkan kalian. Itu kalau suruh milih, ya. Jadi sekedar boleh, terutama ketika ada hajat yang mendesak, ini boleh. Seorang muslim menikahi wanita Nasrani atau Yahudiyah. Tapi kalau kondisi aman, kondisi boleh memilih, maka dipilih orang wanita muslimah sebagaimana perintah Nabi SAW. Makanya tidak benar ya, ada sebagian pemuda muslim mengatakan saya akan menikahi wanita kafirah, wanita Nasrani dengan tujuan mendakwai dia agar dia nanti masuk Islam. Ya, ternyata apa? Ketika menikahi tetap saja nggak bisa masuk Islam, malah dia kebawa kan gitu. Jadi kalau disuruh milih, maka orang wanita muslimah itu lebih utama daripada wanita ahli kitab meskipun menakjubkan mereka. Kalau sekarang kan musim ya, nikah lintas negara sekarang itu, ya, nyarinya di mana? Di medsos. Mereka merasa bangga kalau bisa menikah dengan pasangan yang di luar negeri, yang bule dan semisalnya. Ya, padahal kadang-kadang agamanya itu tidak diperhatikan. Ya, ini harus diperhatikan. Jangan sampai anak-anak kita yaitu terbawa kepada arus seperti ini. Menikah dengan wanita di medsos, lain negara, belum pernah ketemu, belum tahu keluarganya, belum tahu bagaimana orang tuanya, kebiasaan demikian, tapi hanya hubungan lewat medsos yang diungkapkan yang baik-baik semua. Ketika ketemu pertama kali menjadi bertolak belakang, jadi benci dan lain sebagainya. Ya, tidak bagus seperti ini. Taib. Kemudian ikhwana fiddina azakumullah. Rasulullah SAW menekankan untuk membalas hadiah. Kalau tidak bisa membalas, maka minimal mendoakan kebaikan. Ya, kata Rasulullah SAW,
Wa man ahdalakum fakafi'uhu. Siapa yang memberimu hadiah, maka berilah balasan hadiah juga. Kemudian fa illam tajidu, kalau engkau tidak mendapati, maksudnya balasannya saat itu juga kalau bisa gitu loh. Bukan seperti sebagian orang ketika mengadakan acara resepsi pernikahan, orang ngasih hadiah, tapi nanti ngancem dalam hatinya, nanti kalau dia demikian balas. Bukan itu maksudnya. Spontan ketika orang ngasih kita hadiah, kasih balasan, membalas dengan yang lebih baik lagi. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau engkau tidak mendapati sesuatu untuk membalas, maka fad'ulah, doakan kebaikan untuk dia. Dan Rasulullah memberikan petunjuk, doa terbaik ketika ada orang memberi kita sesuatu kebaikan, yaitu kalimat jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan. Ya, dalam sebuah hadis, man suni'a ilaihi ma'rufan faqala jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Barang siapa dikasih sesuatu yang baik oleh orang, lalu dia mengatakan semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik lagi, itu artinya jazakallahu khairan. Ini perlu diviralkan atau disemarakkan, karena ini doa yang bagus. Artinya semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik lagi daripada ini. Jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan. Ya. Maka orang yang mengucapkan demikian, maka dia telah mencapai puncak dalam memuji Allah. Ya. Jadi jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan, ini adalah luar biasa. Ini melebihi daripada pembalasan berupa harta benda. Karena ini doa, kalau Allah yang mengabulkan, kembali maslahatnya kepada orang yang didoakan. Dan orang yang didoakan jazakumullahu khairan, apa jawabannya? Antum kalau didoakan jazakumullahu khairan, jawabnya apa kira-kira? Ya? Usahakan ada kalimat amin. Amin. Usahakan. Karena amin itu artinya apa? Istajib, kabulkanlah. Ya. Lalu kemudian tambahi lagi, balas lagi dia, wa jazakallahu khairan. Dan semoga Allah pun juga membalasmu dengan yang lebih baik lagi. Kalau dia membalas lagi, wa jazakallahu khairan, balas lagi terus. Tidak ada ruginya kita saling membalas, mendoakan kebaikan. Karena ciri khas orang mukmin dengan orang mukmin itu saling mendoakan kebaikan. Ya. Antum tahu kebiasaan orang Arab, kalau ketemu sapaannya itu doa, doa, doa dibalas doa, doa terus. Tidak selesai-selesai. Ngobrol sebentar, kemudian doakan lagi. Ya, tanya kabar. Ngobrol lagi, tanya kabar, doakan lagi, doakan, begitu terus. Sehingga yang timbul adalah kebaikan. Sehingga hati ini merasa yaitu sama. Dia bukan musuh, tapi ini sesama mukmin. Itulah mestinya dalam diri seorang muslim. Kalau tidak bisa membalas saat itu, maka berikan balasan berupa doa jazakallahu khairan. Ada kebiasaan yang kurang tepat. Ini kurang tepat ya. Ada orang biasanya kalau dikasih sesuatu dia mengatakan jazakallah. Gitu tok. Ya, ada dengar. Jazakallah, enggak pakai tambahan. Apa artinya jazakallah? Semoga Allah membalas. Cuman masalahnya membalas apa? Karena di situ yang benar khairan, balasan yang lebih baik. Dan itu pernah terjadi pada diri saya sendiri ketika bersama orang Yaman saat itu, ya, orang Yaman di Saudi Arabia sana, kawan-kawan belajar. Dia ngasih hadiah, lalu saya mengatakan jazakallah, ya karena kebiasaan di negeri kita, jazakallah. Dia kaget seolah-olah mengingkari. Kita pun juga nggak tahu, nggak ngerti, kok diingkari. Dia mengatakan syarran au khaira, dia bilang gitu. Jadi dia mengatakan ketika dia ngasih hadiah ke kita katakan jazakallah. Dia terkejut lalu dia mengatakan syarran atau khairan. Kamu mendoakan saya ini jazakallahu khairan atau jazakallahu syarran gitu loh.
Semoga Allah membalas kamu lebih baik atau lebih buruk. Jadi kurang tepat kalau berhenti jazakallah. Ditambahi khairan, itu sesuai dengan lafadz hadis, dan secara makna juga kurang pas kalau berhenti pada jazakallah saja. Ya, tapi kita sekarang setelah adzan dan kita tambahkan setelah adzan nanti. Silakan. Allahu a'lam. Kita sambung kembali. Tadi kita katakan bahwa menerima hadiah hukumnya yang kuat apa tadi? Sunnah. Artinya kalau ada halangan untuk menerima boleh menolak. Ada enggak orang itu menerima hadiah malah kurang maslahat? Contohnya gimana? Sehingga dia boleh menolak. Apa contohnya? Contohnya ada orang, ini contoh saja ya, tiba-tiba dikasih hadiah kambing. Ya, dia ini tidak pernah sekalipun memelihara kambing. Maka dia tolak karena nggak bisa memelihara. Ini boleh seperti ini. Tapi sekarang tadi kalau kita katakan hadiah itu menerimanya hukumnya sunnah, tapi ada yang wajib diterima. Ada hadiah-hadiah yang wajib diterima. Tadi kalau kita katakan hadiah itu sunnah diterima, sekarang ada hadiah-hadiah yang wajib diterima. Ya. Dan haram hukumnya menolak. Apa itu? Keterangannya dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah mengatakan salasun la turaddu, 3 pemberian yang tidak boleh ditolak. Ya. Yang pertama al-wasaidu, yang kedua ad-dihnu, yang ketiga al-labanu. Yang pertama adalah wasaid. Wasaid itu bantal kecil. Kalau dulu itu orang-orang biasa ngasih hadiah bantal kecil untuk sandar. Ya. Dulu itu jadi hadiah. Sekarang mungkin jarang ya di tempat kita ya orang ngasih hadiah bantal. Ya. Atau mungkin ibu-ibu kalau misalkan anaknya dia mendengar ada saudaranya atau temannya melahirkan, maka ngasih hadiah bantal. Ya. Bantal yang kecil maksudnya di sini. Ini yang pertama, yang tidak boleh ditolak, harus diterima. Yang kedua ad-din, yaitu minyak. Nanti akan ada penjabarannya minyak itu. Ya, kita contohkan dahulu orang itu biasa memberi hadiah parfum, minyak wangi. Ya. Lalu yang ketiga al-laban, yaitu 1 wadah berisi susu, kasih minum selesai, jangan ditolak. Nah, 3 hal ini kata para ulama haram hukumnya ditolak kalau diberi oleh orang. Selagi kita tidak memintanya, maka wajib kita terima. Kenapa demikian? Karena 3 barang tadi disifati dengan khafiful mihmal. Ya. Wa nafi'un walabud. Selain dia itu mudah membawanya, ringan, dikasih parfum 1 botol tinggal saku beres. Lain dengan dikasih kambing tadi, butuh tempat, butuh makanan, butuh perawatan kan gitu, boleh menolak. Ya. Jadi selain dia itu ringan membawanya, yang kedua pasti manfaat, maka jangan ditolak. Disebutkan oleh para ulama, yang pertama tadi adalah wasaid, semacam bantal yang bermanfaat untuk bersandar dan lain sebagainya. Disebutkan oleh para ulama, semacam inilah yang pertama ini biasanya digunakan keseharian. Termasuk diantaranya misalnya hal-hal yang dipakai seperti baju. Kadang-kadang ada orang ngasih kita baju, ya ini jangan ditolak. Ada orang ngasih kita sarung, ini termasuk untuk keperluan sehari-hari, ya. Atau mungkin ngasih antum peci, kalau orang di sana sorban misalnya, atau dikasih dompet, tas kecil dan sebagainya. Ini masuk dalam bab yang pertama, yaitu wasaid, barang-barang yang biasa dipakai keseharian, jangan ditolak. Kemudian yang kedua tadi ad-duhn atau dihen, minyak seperti minyak wangi, parfum. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama, minyak di sini mencakup minyak yang dimakan, yang dioleskan, ya, seperti minyak rambut masuk. Jadi ada orang ngasih kita minyak rambut, terima, jangan ditolak. Ya. Minyak zaitun, ada orang ngasih hadiah minyak zaitun sebotol, terima.
Rasulullah memerintahkan karena itu minyak. Parfum tadi sudah. Kemudian hal-hal yang sifatnya itu dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan ringan seperti untuk melembabkan kulit, apa itu, hand body misalnya, masuk dalam bab ini. Jadi kalau ada hadiah seperti ini, terima. Termasuk diantaranya yaitu bahan-bahan yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari, sabun, ya, deterjen. Kan biasa orang-orang itu kalau jenguk orang sakit bawa sabun deterjen, padahal nggak ada hubungannya dengan orang sakit, ya. Tapi ini untuk manfaat, tidak ada masalah, terima. Minyak goreng, termasuk minyak, ya. Jadi semua ini bermanfaat. Atau mungkin ngasih, ya bukan minyak tapi semacamnya, atau hal yang manfaat yang lain dan itu tidak terlalu berat, dikasih 1 botol madu, ya, manfaat nggak? Sangat manfaat. Orang ngasih gula, ya, maka ini semuanya adalah termasuk hadiah-hadiah yang sifatnya itu ringan membawanya dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Silakan diterima karena Rasulullah memerintahkan dan melarang untuk menolaknya. Lalu yang ketiga, laban ini berkaitan dengan sesuatu yang dikonsumsi yang ringan, ya, seperti sekarang orang memberi hadiah susu 1 kotak kecil. Nah, ini hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Maka para ulama membagi menerima hadiah itu ada beberapa hukum. Menerima hadiah itu ada beberapa hukum. Yang pertama dari ini hukum asal adalah sunnah. Sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama, dan itu adalah hukum asal, menerima hadiah itu adalah sunnah. Apa itu? Ya barang-barang yang sifatnya itu bermanfaat selain 3 hal yang disebutkan oleh Nabi tadi. Ya, dikasih hadiah uang, berapa banyak? Silakan diterima, selagi tidak meminta. Seperti Rasulullah ngasih Umar, Rasulullah ngasih Hakim bin Hizam, itu dikasih harta yang banyak. Ya. Kemudian selagi itu tidak memudaratkan orang yang menerima, maka silakan diterima. Kemudian yang kedua, ya, yaitu wajib diterima. Wajib diterima. Apa itu? 3 benda yang disebutkan Nabi dan yang serupa dengannya dalam hal ringannya dan manfaatnya. Ya, permen lah. Taib. Kadang-kadang kita dapat hadiah gantungan kunci. Itu termasuk yang mana itu? Yang harus diterima atau yang sunnah? Hah? Gantungan kunci. Yang harus diterima atau yang sunnah diterima? Sunnah memangnya berat, ringan, manfaat gak kira-kira? Ya manfaat untuk kunci biar nggak hilang, berarti termasuk wajib diterima. Selagi tidak ada hal-hal yang membuat kita menolak, misalnya hadiah gantungan kunci tapi gambarnya perempuan misalnya, nggak usah diterima, tidak masalah. Tapi selagi itu tidak ada hal-hal yang terlarang, maka silakan diterima. Kasih hadiah ballpoint misalnya, apa hukumnya menerima? Termasuk yang ringan dan bermanfaat, silakan diterima, wajib. Dikasih buku tulis, termasuk ringan dan bermanfaat, silahkan. Dikasih HP, nah kalau ini sunnah, bukan wajib, sunnah. Karena apa? Karena ini mahal, kemudian juga tidak ringan, kan gitu ya, karena harus diisi setiap saat pulsa dan datanya, kan gitu. Berarti di sini bukan termasuk hal yang ringan, bukan yang sangat murah, tapi ini berat. Boleh diterima, boleh tidak, sunnah hukumnya menerima. Ya, antum dikasih tiba-tiba oleh orang, dikasih hadiah seekor sapi, apa hukum menerimanya? Sunnah. Boleh menolak kalau ada alasan. Ya, baik. Lalu yang ketiga, hukum menerima hadiah itu haram. Kapan? Apabila secara zat benda itu haram atau kalau ada penghalangnya, maka haram untuk menerima. Contoh menerima hadiah yang haram karena zatnya memang haram. Ada orang ngasih hadiah disebutkan oleh para fuqaha seperti khamr, hadiah tapi khamr, ya, ini zatnya memang haram, tidak bisa tidak. Ya, alat musik
Dikasih hadiah, apa hadiahnya? Biola. Ditolak, wajib. Haram hukumnya menerima. Karena alat musik ini tidak bisa digunakan kecuali untuk main musik. Kecuali kalau antum dikasih besi. Ya. Besi ini bisa dibuat untuk alat musik, bisa dibuat untuk yang lain, silakan diterima. Tapi kalau betul-betul sudah alat musik tidak bisa digunakan kecuali untuk bermain musik, maka ditolak. Ya. Harus ditolak. Haram diterima. Kemudian contoh yang lain yang haram adalah dikasih uang hasil haram. Jadi antum dikasih ini hadiah, dia ngomong ini adalah hasil bunga bank saya kasihkan kamu ini. Dia boleh menolak, bahkan wajib menolaknya. Ya. Nah, kemudian ada juga karena sifat, ada penghalang. Seperti apa? Antum sedang ihram, ya, dikasih hadiah binatang buruan yang dipanggang. Binatang buruan. Orang yang sedang ihram tidak boleh makan binatang buruan. Kalau diburu memang untuk antum yang sedang ihram. Lah antum sekarang menolak dan wajib menolak, dan Rasulullah SAW pernah menolak, yaitu pemberian orang lain binatang buruan. Rasulullah mengatakan inna la naruddaha illa anna hurum. Rasulullah mengatakan kami tidak menolaknya kecuali karena kami sedang ihram. Andaikan tidak ihram saya terima. Jadi ditolak oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan sudah selesai tentang zakat, ya, bahkan tentang sedekah sunnah sudah kita bahas semua. Dan kalau secara urutan, ya, kita masuk kepada pembahasan kitabus siyam. Nggak tahu nanti kita bahas atau tidak, kita lihat kondisi nanti, mungkin setelah Ramadan atau mungkin pas Ramadan ada waktu khusus membahas ini, ya tidak masalah, kita lihat nanti ke depan saja. Allahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Ada yang bertanya barangkali? Silakan. Nah? Alasannya? Artinya supaya untuk antum manfaat. Disembelih boleh? Ya kalau memang tidak menafikan konsekuensi dari kepemilikan masih boleh. Jadi jangan dijual, tapi boleh antum pelihara, boleh antum makan, ya tidak masalah. Tapi kalau jangan diapa-apain, tidak boleh disembelih, tidak boleh dijual, harus dipelihara, ya tidak boleh seperti itu. Karena kalau orang itu sudah memiliki, diberi hewan jadi milik dia, maka dia bebas memperlakukan hewan itu apapun. Jadi boleh dijual, boleh dikasihkan orang, boleh disedekahkan, boleh dimakan. Ya. Jadi kalau ini semua dilarang, ya tidak boleh, sama dengan tidak memberi, itu minjemi namanya. Ya, Allahu a'lam. Tapi kalau misalkan masih boleh dimakan, ya mending disembelih, kan gitu. Ya. Jadi mungkin dia ingin memberi manfaat kepada antum supaya antum sembelih. Jangan sampai dijual, tapi makanlah. Nah ini boleh. Tapi kalau nggak boleh sama sekali, nggak boleh dijual, nggak boleh nggak boleh dimakan, harus dipelihara. Ini merepotkan, nggak boleh. Kadang-kadang kita nggak mampu untuk memelihara hewan, kan gitu. Kan nggak semua orang bisa memelihara hewan. Nah, silakan. Ya. Baik. Ada orang dikasih maka dia menjawab barakallah. Ya. Sebenarnya ada kurang. Karena kalau kalimat barokah itu kalau dalam bahasa atau dalam pelajaran sharaf itu muta'addi. Fi'ilnya muta'addi, butuh objek. Ya. Nah, untuk sempurnanya tambahi barakallahu fik atau lak atau alaika. Barakallahu fik, barakallahu lak, barakallahu alaik, itu baru sempurna. Ya. Tapi kalau tabarakallah itu boleh. Bukan barakallah tapi tabarakallah. Ya.
Itu artinya berbeda dengan barokah. Kalau barokallah, semoga Allah memberkahi. Apa? Harus tambahi fik, alaik, lak, dan semisalnya. Makanya dalam doa orang yang menikah apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, jadi kalau barokah itu harus ada tambahan fik, lak, atau alaik. Tapi kalau tabarakallah tidak perlu, tidak masalah. Karena itu maknanya sudah sempurna, tabarakallah. Allah maha mulia artinya. Tapi kalau barokah, semoga Allah memberkahi. Bisa dipahami? Jadi kurang sedikit. Boleh disampaikan nanti, tambahi lagi barakallahu lak, barakallahu fik, dan semisalnya. Allahu a'lam. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.